Selamat datang di channel ini dan selamat Paskah untuk kita semua. Sahabat-sahabatku yang terkasih, di awal permenungan ini saya suka untuk merenungkan sebuah realitas berhubungan dengan euforia Natal dan Paskah. Sebab dalam hal merayakannya, banyak orang Kristiani merayakan Natal dengan begitu meriah dibandingkan dengan Paskah. Padahal puncak iman kita ialah Paskah. Ingatlah bahwa Natal tidak mungkin ada tanpa Paskah. Artinya kita tahu bahwa Yesus sungguh-sungguh Tuhan ialah lewat kebangkitannya. Santo Paulus sendiri mengatakan, jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu. 1 Korintus pasal 15 ayat 17. Paskah patut dirayakan secara meriah, tetapi bukan tentang aksesoris dan hal-hal luaran lainnya, tetapi tentang kualitas iman dan hidup yang senantiasa diisi dengan semangat Paskah. Paskah adalah satu-satunya perayaan yang dipersiapkan selama 40 hari yang diisi dengan pantang, puasa, berderma, dan doa. Karena itu, seharusnya kita melakukan persiapan itu dengan baik dan benar. Maka semangat kebangkitan Paskah sungguh-sungguh harus nyata di dalam hidup kita. Di dalam bacaan pertama, Santo Petrus sendiri memberikan kesaksian bahwa mereka telah makan bersama dengan Yesus setelah ia bangkit. Petrus mengatakan demikian karena di dalam bacaan Injil ia bersama dengan Yohanes menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri bahwa kubur Yesus telah kosong. Yesus tidak ada lagi di dalam kubur, dan beberapa waktu kemudian mereka berjumpa, makan, dan minum bersama-sama dengan Yesus. Kesaksian Petrus dan para murid lainnya inilah yang membuat bukti paling valid tentang kebangkitan Yesus, sekaligus juga mau menegaskan tentang kealahan Yesus. Berkat kebangkitan Yesus juga, maka para murid pun mengalami transformasi atau perubahan di dalam hidup mereka. Di dalam bacaan yang kedua, Santo Paulus menawarkan cara terbaik untuk bisa mengalami transformasi diri akibat kebangkitan Yesus. Santo Paulus mengatakan, saudara-saudara, kamu telah dibangkitkan bersama dengan Kristus, maka carilah perkara yang di atas, di mana Kristus berada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sahabat-sahabatku yang terkasih, berdasarkan perayaan Paskah dan bacaan-bacaan hari ini, marilah kita merenungkan sejumlah remah permenungan. Pertama, di dalam bacaan pertama dan bacaan Injil, kita melihat bagaimana Petrus dan para murid yang lain menjadi saksi dan pewarta akan kebangkitan Yesus. Di zaman sekarang, kita semua para pengikut Kristus harusnya juga menjadi saksi dan pewarta akan kebangkitan Yesus. Jika para murid mampu melakukan transformasi hidup atau perubahan hidup berkat kebangkitan Yesus, maka kita pun harusnya sampai pada titik itu. Yesus benar-benar menggunakan 40 hari sesudah kebangkitannya sampai ia naik ke surga untuk membina dan berproses bersama dengan para muridnya agar mereka benar-benar memiliki iman akan kebangkitan Yesus. Di zaman ini, gereja juga memberikan kita waktu 40 hari masa persiapan menuju Paskah, dan 40 hari juga dari Paskah menuju kenaikan Yesus ke surga. Kita diberikan waktu double atau 2 kali lipat waktu agar kualitas hidup kita atau kualitas hidup dan iman kita benar-benar bertransformasi dan berubah mencapai kualitas iman dan hidup yang lebih baik. Karena itu, hari-hari ini mintalah kepada Yesus untuk bertransformasi bersama-sama dengannya, sebagaimana ia menemani para muridnya untuk bertransformasi bersama mereka.
Kedua, di dalam bacaan yang kedua, Santo Paulus mengajarkan salah satu cara jitu untuk bertransformasi ialah dengan hanya memikirkan perkara yang di atas. Terkadang yang membuat kita tidak bertumbuh karena kita terlalu fokus pada dosa, kelemahan, kesedihan, dan hal-hal negatif lainnya di dalam hidup kita. Kita lupa bahwa Yesus lebih besar dan lebih berkuasa dari masalah yang kita hadapi. Kalau kita renungkan kisah setelah kebangkitan Yesus, para murid pun masih bergumul dengan kekecewaan, kesedihan, dan semua perasaan negatif lainnya yang membuat mereka tidak berdaya. Namun, Yesus berhasil mengantar mereka dari titik negatif itu yang hanya terkurung di dalam ruang tersembunyi menuju mimbar-mimbar sederhana di jalan raya ataupun di rumah ibadat untuk mewartakan kebangkitan Yesus. Yesus berhasil mengubah fokus mereka dari kekecewaan kepada sukacita kebangkitan. Marilah kita mengubah fokus hidup kita bukan pada pergumulan, masalah, ataupun orang-orang yang selalu memberikan pengaruh negatif kepada kita. Tetapi kita harus lebih memfokuskan diri kepada apa saja yang membuat kita bertumbuh. Dan dalam proses itu kita membutuhkan Yesus sebagai teman seperjalanan hidup kita. Tuhan memberkati kita semua.